Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Sallallahu wassalamu alaihi ajmain fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Apa ini? Annal imam al-ngadil. Bismillahirrahmanirrahim. Warada annal imam al-ngadila mustajabun ad-da'wati wa annahu la yastakhifu bihi illa munafiqun wa annahu ahadus sab'ati alladzina yudhilluhumullahu fi zillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Setelah sampai hadis bahwa pemimpin yang adil itu doanya mustajab, doanya diijabahi, dikabulkan oleh Allah. Dan tidak ada orang yang meremehkan pemimpin yang adil kecuali orang-orang munafik. Dan pemimpin yang adil itu adalah salah satu dari 7 golongan yang mendapat tempat berteduh atau perlindungan Allah di hari tidak ada tempat berteduh kecuali tempat berteduhnya yang disediakan Allah di hari kiamat. Kalau menjadi pemimpin yang adil itu ya doanya mustajab. Tidak ada yang meremehkan kecuali orang munafik. Maksudnya nek diremehkan orang munafik kan berarti orang takwa. Dan termasuk salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah di hari kiamat. Itu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ya tentu saja setelah Rasulullah itu ya Khulafaur Rasyidin. Doanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhum, semuanya itu ya jelas mustajab itu. Pemimpin yang adil. Nah, untuk menjadi pemimpin yang adil kan ya memang ya harus paham ilmu agama gitu. Harus paham dan mengamalkan. Tadi maca buku yang ditulis Ustadz Felix Siu yang itu Rasina Muhammad Al-Fatih ya. Perlu dibaca juga itu, bagus. Tapi kalau membacanya tidak hati-hati ya nanti tersenang perang. Padahal maksudnya itu bukan itu, semangat bagaimana jadi pemimpin yang adil. Itu ya umur 8 tahun sudah hafal Quran, umur 12 tahun sudah menguasai banyak bahasa, selain bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Yunani, bahasa apa itu. Umur 19 tahun sudah menjadi sultan. Akhirnya itu yang disebutkan menjadi orang yang disebutkan Rasulullah itu yang bisa menundukkan Konstantinopel. Kemudian ada juga
Umar bin Abdul Aziz, ya, dinasti Abbasiyah itu terkenal keadilannya. Ada juga Sultan Saladin, ya. Ada juga Abdurrahman Ad-Dakhil, ya. Banyak lah yang legendaris. Ya, semuanya ya rata-rata ya paham ilmu agama. Nah, saiki wong terus ngamawe rapal dadi mimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itu kita juga karena biasa juga membaca, saya jelaskan mengenai pandangan-pandangan ilmu tasawuf. Nah, kita juga harus hati-hati terhadap pemimpin, meskipun pemimpin itu pada umumnya itu fasik, ya. Tapi kan ada perkecualian pemimpin yang adil. Jangan sampai kita itu membenci pemimpin yang adil, karena pemimpin yang adil itu tidak dibenci kecuali oleh orang munafik. Nah, supaya kita dijauhkan Allah dari sifat munafik, ya jangan membenci pemimpin yang adil. Caranya bagaimana? Ya seandainya pemimpin itu tidak adil, kemudian kita mengira dia itu adil, kemudian kita tidak membencinya, itu tidak apa-apa. Meskipun dia tidak adil, tapi kita husnudzon dia adil, tidak apa-apa. Jadi sebaliknya, kalau pemimpin itu ternyata seorang pemimpin yang adil, kemudian kita menduga bahwa itu tidak adil, kemudian kita membenci, lah bahaya dah. Jadi husnudzon. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ juga kalau salah satu pelajaran yang saya belum mau, bukunya ini buku psikologi motivasi tapi sejarah. Ini salah satu yang sedikit yang belum selesai saya baca itu, ya Muhammad Al-Fatih itu gurunya galak sama dia. Kalau mungkin guru-guru yang lain cium tangan karena dia anaknya seorang sultan, ya. Itu gurunya Muhammad Al-Fatih atau Mehmet II itu enggak mau, yang mencium ya muridnya, yaitu sultannya itu yang kelak menjadi sultan. Ya mungkin di situ itu kalau nanti kapan saja kalian menjadi ulama itu, kalau mau memilih pemimpin yang adil itu, ya jangan kayak kebanyakan ulama sekarang ini terlalu menghormati pemimpin atau calon pemimpin, ya calon pemimpinnya itu nggak tahu diri kan. Kita harus keras bagaimana ditunjukkan para ulama itu, seperti Abu Yatim, seperti Abdul Muhid, Al-Mahfullah, semua sudah. Guru Zaini itu lembut tapi kan keras, benar, tegas terhadap pemimpin. Jangan malah cium tangan, nah, repot kalau begitu. Supaya ada pemimpin yang adil, karena pemimpin yang adil itu nanti akan membawa umat Rasulullah kepada kebaikan-kebaikan. Nah, tapi kalau belum tahu ya jangan coba-coba. Belum mengerti ilmu politik ya nanti kalau misalnya Kang Marki jadi kiai di pondok, jangan coba-coba mendekat. Kalau berani, kalau didekati ya harus tegas, jangan malah ucapan selamat datang, malah nonton YouTube nonton TV nonton YouTube itu pemimpinnya datang itu ya licik itu protokoler kepresidenan, undang salawat apa ya, mauludan itu datang itu pas serokal jingok tuh itu dan tenan ya, menyamakan dirinya dengan Rasulullah tuh itu. Terus serokal itu khusus untuk Rasulullah kok datang. Itu biar yang anu wah wes. Tapi lumayan kuwi anu ki. Habib yang satu itu sing ngepaske pemimpinnya. Ya kadang-kadang malah kiai ini dhewe sing nyerokali itu. Ya ta? Wah iki kacau meneh. Aja dipadake Kanjeng Nabi karo pemimpin yang enggak jelas seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala alaihi salatu wassalam, al-muqsituna yaumal qiyamati ngalamana bira min nurin malayaminir rahmani. Orang yang adil, karena semua orang itu pada hakikatnya kan pemimpin, sabda Rasulullah. Pemimpin di kelasnya masing-masing, sampai pemimpin rumah tangga kan itu, semua orang itu kan pemimpin. Sampai pemimpin untuk dirinya sendiri ya. Setiap pemimpin kan harus
adil karena harus dimintai, karena nanti akan dimintai tanggung jawab. Nah, orang-orang yang adil, semua pemimpin yang adil di hari kiamat nanti itu di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Di sisi kanannya Zat Ar-Rahman, di sisi kanannya Allah. Jangan kamu bayangkan kanan itu seperti kanannya makhluk. Ngono kuwi diterima apa hadisnya aja. Jangan suka ngotak-atik yang mutasabih. Nah, yang suka ngotak-atik mutasabih itu juga orang munafik. Dengan Qur'anan itu. Orang yang cenderung hatinya itu kotor, berpenyakit, itu mereka sibuk mencari-cari penakwilan ayat-ayat mutasabih untuk membantah. Kalau orang-orang yang rasikhun, orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka percaya semuanya, titik. Karena sadar, orang rasikhun itu orang yang mendalam, itu orang yang cerdas banget, itu sadar bahwa akal manusia itu sampai kapanpun tidak akan bisa memahami semua ayat-ayat Allah. Itulah sebagian saja yang bisa dipahami oleh akal. Al-Hadis wal muqsituna hum ahlul ngadli wal insafi. Sedangkan yang dimaksud al-muqsitun, orang yang lurus, orang yang adil, itu adalah orang yang adil dan insaf. Insaf itu apa benaknya? Apa lagi benaknya? Yang sungguh-sungguh. Wa amaman waliya wajar. Iki kok geleng ana lagi? Nanti ada nataka. Natalan apa? Menyampaikan selamat hari raya Natal itu merusak iman tidak, dosa tidak, haram tidak, ya tergantung. Haram dan bisa merusak akidah kalau yang mengucapkan itu niatnya mendukung keyakinan orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Itu menjadi nanti rusak imannya, bukan hanya haram. Tapi kalau sekedar ya sesama pokoknya kenalan, wah, selamat hari raya ya enggak apa-apa. Siapa tahu dengan diucapi selamat itu orang Islam ternyata terbuka. Islam kayak apa sih kok terbuka? Belajar. Setelah belajar, ternyata yang benar Islam, masuk Islam. Kan bisa begitu. Adalah. Tapi enggak usah ikut-ikutan terus. Apa jenenge tuku pohon beringin kayak lampu. Ya enggak perlu, mah dadi Santa Cruz kok. Apa jenenge? Ora perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, keadaan dengan perhitungan kita itu dengan perhitungan yang matang itu kita sebaiknya mengucapkan sesuatu, ya ucapkan aja sesuatu. Enggak apa-apa. Niatnya kita merangkul. Jadi apa-apa itu menjadi haram atau tidak haram, itu kan dilihat dulu sebabnya. Kecuali yang sudah dituliskan oleh dalam Al-Quran atau itu sudah disampaikan oleh Rasulullah secara langsung, itu hukum-hukum yang lain itu nggak boleh kaku-kaku amat aja nggak kaku. Kalau nggak percaya tanya Irsad, amat tanya Irsad. Kaku rasad, amat, rata, ada itu fatwa MUI, fatwa itu pesan, boleh dipakai, boleh tidak. Nah, kita kalau mau pakai juga harus tahu alasannya, alasannya apa. Kita juga tidak memakai kalau kita punya alasan yang kuat, ya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman waliyah wajara wa dzalama fawailun lahu min ngadabillah wa iqabihi. Dan
Dan adapun orang yang menguasai, yang diberi tanggung jawab, kemudian kemudian apa jenenge menyimpang dan zalim, tidak adil, maka orang itu akan celaka. Bentuknya adalah siksaan Allah. Nanti akan mendapat siksaan Allah, itu dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa-apa ya kudu lurus zaman sekarang itu, enggak boleh kita terlalu kaku-kaku amat. Nah, nanti justru tujuan itu tidak tercapai. Tujuan kita itu kan kejayaan agama Allah. Kalau agama Allah itu jaya, seluruh umat manusia, entah orang Islam, entah orang non-Islam, semua sejahtera, bahagia, tentram, aman, damai. Nah, di dunia begitu. Nah, kemudian akan makin banyak orang yang punya kemungkinan masuk surga. Nah, orang Islam bisa beribadah dengan tenang. Orang non-Islam juga lebih mudah untuk mempelajari Islam, sehingga dengan mempelajari Islam itu akan tahu bahwa Islamlah yang benar, kemudian masuk Islam. Jadi makin banyak kemungkinan manusia masuk surga di akhirat nanti. Dene nang kono kuwi. Wa kamarada fi hizyihi wa maqtihi minal akhbari wal asari. Dan berapa banyak hadis yang menceritakan tentang penghinaan Allah dan kemurkaan Allah, di antara kabar-kabar dan di antara hadis-hadis dan asar-asar atau sabda para sahabat Rasulullah mengenai orang yang tidak adil, yang memimpin dengan tidak adil. Wa in tamattanga fid dunya. Wa in tamattanga fid dunya qalilan. Meskipun apa ya, dia memperoleh kenikmatan dunia yang sebenarnya sedikit itu. Mana ya Ki? Apa meskipun dia hanya menikmati dunia dengan sedikit lagi? Utawa ini penake wa in tamattanga fid dunya qalilan ki, karena kenikmatan dunianya kan juga cuma sedikit. Fasal fayuqasi fid daril akhirati minal wabali wan nakali mayatamanna indahu annahu lam yukhlaq wa lam yakun syai'an madhkuran. Dan nanti bagaimana keadaan orang itu di akhirat yang terkena kehancuran dan kesiksaan, maka dia akan berharap, karena disiksa seperti itu, berharap untuk tidak pernah diciptakan dan berharap tidak pernah sama sekali dikenali, disebut-sebut orang. Waqad qala alaihi salatu wassalam Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasqaq alaihi wa man rafaqa bihim farfuq bihi. Padahal benar-benar Rasulullah SAW pernah berdoa, wahai Allah, terhadap orang yang bertanggung jawab atas urusan umatku, kemudian orang itu memberat-beratkan umatku, maka beratkanlah pula dia. Naudzubillah min dzalik. Dan siapa yang membelas kasihani terhadap orang-orang yang mengurusi umatku, pemimpin umatku, yang dia berbelas kasih kepada umatku, maka belas kasihanilah pula dia. Allahumma inna nas'aluka dzalik.
Wa warada annahu ma min walin yamutu yauma yamutu ghassan li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al jannata. Dan telah sampai satu hadis bahwa siapa yang menjadi pemimpin yang mati di hari ketika dia sedang menipu rakyatnya, kecuali dia oleh Allah diharamkan masuk surga. Tidaklah seorang pemimpin yang mati ketika dia sedang menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga untuknya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ora kudu ngenteni dadi bupati, gubernur, menteri, presiden. Kita sendiri kan pemimpin di dalam lingkungan kita masing-masing kan semua pemimpin. Nah, memimpinlah dengan penuh belas kasih. Dasarnya itu belas kasih. Supaya dibelas kasihani Allah. Jangan suka memberat-beratkan. Nanti tidak diberatkan Allah. Tapi bukan berarti nuruti semua keinginan anak buah, juga tidak. Kalanya pemimpin itu memuji, mencela, ngelos-los, gebuk. Tapi semua harus ingat dasarnya itu kasih sayang. Kasih sayang. Yang mendasari tindakan itu adalah kasih sayang. Kadang kebanyakan termasuk kita itu lupa. Nah, tindakan itu kan harus didasari rasa kasih sayang kita kepada orang itu. Sering lupa toh. Kadang kita berbuat keras itu karena didasari oleh emosi kita. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh ya kita meneh. Oh, jauh ya, apa siap-siap itu. Pirang jilid tapi pitong jilid ya. Falaka ayyuhal wali al-wafaqu binusri ra'iyati birifqi bima bi husnin nazari fi umurihim. Ora nogleng kok ora tak semangat ya aku ngaji. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.